Yo people, it's Ares, welcome to Dewa Film lagi. By the way, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini gue akan membawakan sebuah alur cerita film Korea lagi, gengs. Ya, film ini berjudul Divine Fury, dimana film ini menceritakan tentang seorang pemuda yang mengalami penderitaan setelah ayahnya meninggal, sehingga ia tidak percaya lagi kepada Tuhan, geng. Sebelum mulai ke videonya, seperti biasa nggak ada capek-capeknya, nggak ada bosen-bosennya, gue bakal ngingetin kalian spoiler warning. Dan jangan lupa like, comment, share, serta subscribe jika kalian suka. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita ke Olympus. Seperti biasa, cerita pun dibuka, gengs, dengan seorang anak bernama Yonghu, di mana terlihat ia sedang membuat sarapan untuk sang ayah. Perlu diketahui, ibu Yonghu telah meninggal saat melahirkannya. Shin pun beralih, gengs, di mana Yonghu dan ayahnya sedang pergi ke gereja untuk berdoa. Malamnya, ayah Yonghu yang merupakan polisi berangkat bekerja. Saat sedang memeriksa 2 orang di mobil, tiba-tiba mobil itu tancap gas yang membuat ayah Yonghu ikut terseret. Di sini terlihat 2 orang tersebut sedang dirasuki oleh iblis, geng. Alhasil ayah Yonghu terluka cukup parah dan mengalami koma. Yonghu yang mendengarnya bergegas pergi ke gereja untuk mendoakan kesehatan sang ayah, dengan ditemani seorang pastor. Malamnya saat sedang tertidur, Yonghu bermimpi ditinggalkan ayahnya pergi dan meninggal. Shin pun beralih kembali ke pemakaman sang ayah Yonghu. Melihat pastor yang semalam menemaninya datang ke pemakaman, Yonghu langsung melempar salib ke si pastor karena ia menganggap si pastor berbohong dengan menyuruhnya berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan ayahnya, geng. Sejak saat itulah Yonghu pun tidak percaya lagi dengan Tuhan. Beberapa tahun pun berlalu, gengs. Kini Yonghu yang dewasa telah menjadi atlet MFC yang tidak pernah kalah. Saat ingin bertanding, ia tidak sengaja melihat tato salib di punggung lawannya. Hal ini membuat Yonghu seakan kemasukan iblis. Singkatnya, ia menghajar lawannya tanpa ampun. Saat di pesawat, ia bermimpi bertemu ayahnya. Tanpa sengaja, ia melihat sebuah salib. Karena membencinya, ia berniat membuang salib tersebut. Akan tetapi salib itu menempel dan terbakar di tangannya. Saat sadar, ia melihat sebuah luka yang ia dapatkan di mimpinya. Saat tiba di Seoul, ia langsung memeriksakan lukanya tersebut. Malamnya, saat ia tertidur, tiba-tiba datang bayangan misterius yang akan membunuhnya. Seketika, luka di tangannya mengeluarkan darah dan membuat bayangan tersebut pergi. Karena kejadian semalam, Yonghu mendatangi seorang perempuan cenayang. Di sini ia diberitahu bahwa tubuh Yonghu dikelilingi oleh iblis yang banyak yang mengincar nyawanya. Dalam penglihatan si cenayang, Yonghu berhasil bertahan dari iblis karena kalung pemberian ayahnya dan luka di tangannya tersebut. Setelahnya, Yonghu pergi ke gereja atas saran dari si cenayang. Di dalam gereja terlihat 2 orang yang sedang melakukan pengusiran iblis. 2 orang tersebut bernama Father An dan Cui. Karena iblis itu terlalu kuat, Cui pun kabur meninggalkan Father An. Sementara Father An yang akan dibunuh akhirnya ditolong oleh Yonghu. Di sini Yonghu berhasil mengusir si iblis tersebut dengan darah yang keluar dari tangannya. Father An memberitahu bahwa luka di tangannya merupakan stigma yang dianugerahi oleh Tuhan. Sebagai ucapan terima kasih, Father An mendoakan rumah Yonghu. Yang tanpa sepengetahuan Yonghu, Father An menyimpan sebuah kalung salib di belakang foto Yonghu dan ayahnya. Karena kalung salib itu, Yonghu tidak diganggu lagi oleh iblis. Mengetahui ada kalung salib, Yonghu berniat membuangnya. Akan tetapi ia sadar bahwa kalung itu milik Father An dan berniat mengembalikannya lagi. Shin pun beralih, geng, ke seorang pemuda yang bernama Jishin, di mana ia terlihat sedang melakukan praktek ilmu hitam. Ia juga bersekutu dengan iblis ular.
Jishin sendiri adalah orang yang berada di mobil yang membunuh ayah Yonghu. Esoknya Yonghu datang ke rumah Father An untuk mengembalikan kalungnya. Di sini ia juga bercerita tentang mimpi yang selalu ia alami. Father An pun memberikan sebuah benda yang sudah didoakan oleh Paus. Sebagai tanda terima kasih, Yonghu mengantarkan Father An ke tempat pengusiran. Yonghu yang melihat Father An mirip dengan ayahnya, memutuskan untuk membantunya melakukan pengusiran. Tiba saatnya pengusiran, gengs. Perempuan ini bernama Xiuzhen. Nah, Xiuzhen sendiri adalah orang yang bersama Jishin di mobil, yang membunuh ayah Yonghu. Karena iblis di dalam dirinya yang sangat kuat, Yonghu pun sempat terpengaruh oleh iblis itu untuk membunuh Father An. Beruntung Yonghu dapat mengendalikan emosinya. Singkatnya, mereka berdua berhasil melakukan pengusiran tersebut. Xiuzhen yang akhirnya sadar pun menceritakan semuanya, di mana ia dikendalikan oleh Jishin. Karena tak ingin terbongkar, Jishin pun menyantet Xiuzhen. Beruntung Father An berhasil menyelamatkannya. Amin. Malam pun tiba, gengs. Father An dan Yonghu makan bersama. Di sini terlihat kedekatan mereka sudah seperti ayah dan anak. Di saat bersamaan, Jishin yang dendam ke Father An melakukan ritual pengorbanan untuk mendapatkan senjata yang akan membunuh Father An. Setelahnya, Jishin menemukan seorang bocah dan memasukkan iblis ke bocah tersebut. Beralih ke Yonghu kembali, gengs, yang baru tiba di rumahnya. Tiba-tiba muncul Jishin yang mengaku murid dari Father An. Ia mengatakan bahwa dirinya memiliki stigma yang sama dengan Yonghu. Ia juga menyuruh Yonghu untuk menjauh dari Father An yang disebut penipu oleh Jishin. Keesokan harinya, Yonghu mendapatkan telepon dari Father An yang mengajaknya untuk melakukan pengusiran setan kepada seorang bocah. Yonghu yang ragu karena omongan Jishin semalam tidak mengubris permintaan dari Father An. Alhasil Father An pergi sendiri. Sesampainya di tempat pengusiran, Father An berhasil melakukan pengusiran dengan mudah. Akan tetapi, tak lama bocah itu bangkit dan kembali dirasuki iblis, gengs. Di sini terungkap bahwa iblis yang merasuki bocah tersebut berjumlah 666 iblis. Father An yang kelelahan karena telah mengusir beberapa iblis akhirnya tumbang dan tak berdaya. Kembali ke Yonghu, gengs, yang sedang berada di restoran. Ia tersengaja melihat salib yang berada di gelang pelayan. Akhirnya Yonghu sadar dan memutuskan untuk membantu Father An. Father An yang tak berdaya dibantu oleh seorang suster, geng. Saat suster akan dibunuh, datanglah Yonghu, geng, dan dengan darah di tangannya ditambah air suci berhasil mengeluarkan 660 iblis tersebut dari tubuh si bocah. Di sini Father An tersadar dan mengalami sedikit luka di wajahnya. Malamnya tanpa diduga si bocah dibunuh oleh seorang dogi atau anjing yang dikendalikan oleh si Jishin. Yonghu dan Father An yang mendengarnya bergegas melihatnya dan mendoakannya. Saat sedang berdoa, tiba-tiba muncul Jishin, gengs. Tanpa pikir panjang, Yonghu mengejarnya dan meninggalkan Father An sendiri. Alhasil, Father An berhasil ditusuk dengan senjata iblis milik Jishin, gengs. Singkatnya, Father An dibawa ke gereja dan dirawat oleh Cui. Saat ingin pergi, Yonghu diberi pakaian yang telah didoakan oleh Paus. Yonghu yang kesal bergegas menemui Xiuzhen untuk meminta alamat keberadaan Jishin. Dengan sedikit paksaan, akhirnya Xiuzhen memberikan alamatnya, geng. Sesampainya di tempat Jishin, Yonghu dihadang oleh anak buah Jishin yang sudah dirasuki iblis. Dengan menggunakan darah di tangannya serta air suci, ia berhasil mengalahkan semua anak buah Jishin, gengs. Menyadari dirinya terdesak serta dirinya akan kalah, Jishin mengorbankan dirinya dan berubah menjadi iblis ular, gengs. Karena kewalahan, Yonghu pun berhasil terkena gigitan Jishin yang membuatnya tak sadarkan diri.
Saat pingsan, Yonghu bertemu dengan sang ayah. Di sini ayah Yonghu memberikan kekuatan. Alhasil Yonghu pun bangkit dan kembali melawan Jishin. Dengan kekuatannya yang sekarang, Yonghu berhasil membuat Jishin tersungkur dan mengalahkannya. Tak lupa ia mencabut senjata iblis milik Jishin dan menghancurkannya, gengs. Akibat kekalahannya, Jishin dibawa oleh iblis ke dunia bawah. Saat tiba di gereja, Yonghu pun senang karena Father An yang kembali sembuh karena senjata iblis sudah dihancurkan. Beberapa saat pun berlalu, terlihat Cui yang sedang membaca surat dari Father An yang telah kembali ke Roma. Film pun tamat. Oke geng, jadi segini dulu untuk alur cerita film Devil Fury. Sekedar informasi menarik, pemeran Yonghu di film ini rela berlatih bela diri untuk mendalami karakternya, gengs. Tak lupa film ini juga menampilkan aktor legendaris Korea bernama An Sung Ki yang berperan sebagai Father An. Ia sendiri sudah berkarir sejak tahun 1980-an. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, comment, share, serta subscribe. Oke, see you, bye-bye.